Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya dulur. Salam Sol Darmania ya lur. Salam Sol Darmania se-Indonesia. Kali ini saya akan memberi tips sedikit ya lur, supaya teman-teman nanti kalau mau membuat power amplifier itu hasilnya di dalam boxnya ini supaya kelihatan lebih rapi ya lur. Itu ada beberapa tips, langsung aja ya lur. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu dan subscribe dulu ke channel ini. Yang bagi yang belum subscribe, kalau yang sudah subscribe saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Semoga sehat selalu, sukses selalu, rezeki yang berkah lur, yang banyak. Oke, langsung aja ya lur. Untuk merakit power supaya hasilnya kelihatan lebih rapi, itu langkah pertama kita siapkan dulu boxnya. Boxnya kita ukur, kita waktu di toko kita membeli boxnya itu sesuaikan dengan kebutuhan dari tinggi, panjang dan lebarnya dengan komponen yang ada. Semisal kita mau merakit komponen yang banyak, kita harus memerlukan box amplifier yang lumayan lebar. Kalau menggunakan perangkat yang agak tinggi, di sini yang paling tinggi adalah ininya ya lur. Kipasnya ini pakai kipas ukuran 8 cm ya lur ini. Berarti harus menggunakan box yang tingginya sekian, atau syukur-syukur lebih tinggi lagi, walaupun lebih tinggi setengah atau 1 cm nggak masalah. Terus kemudian komponen yang akan kita gunakan harus kita kumpulkan dulu, supaya nanti tidak terjadi kekurangan dalam komponen. Kita kumpulkan dulu supaya nanti waktu penataan itu pas hasilnya, tidak ada yang bertumpuk-tumpuk, tidak ada yang miring, tidak ada yang menceng-mencong kayak gitu, nggak ada ya lur. Kemudian kita perhatikan terutama pada bagian kitnya ini, terutama pada driver, power, echo, terus yang lain yang menggunakan PCB itu kita pastikan ada lubangnya semua ya lur. Lubang untuk baut, misalkan ini ada lubang 4, ini 1, 2, 3, 4 itu ada. Tapi kadang kan kalau di toko itu pabrikan nggak pasti lur. Contohnya seperti ini, di sini ada sebuah kit ya lur. Ini adalah sebuah kit tune control. Ini dari pabriknya itu nggak ada lubangnya lur ini. Ini nggak ada lubang untuk baut ya lur. Tatakan baut ini saya bikin sendiri, saya lubangi sendiri ya lur. Sedemikian rupa. Saya pakai bor. Ini karena untuk tune control ini menggunakan potensio. Ini mungkin dari pabriknya itu desainnya itu untuk menancap di tune putaran atau potensionya itu akan tertancap ke sini lur, ke lubang-lubang pada bagian box, lubang potensio. Cuman kan waktu perakitan itu kan nggak pasti, jadi jarak antara potensio di PCB dengan lubang potensio yang ada di box amplifiernya itu kan kadang nggak pas. Makanya kita lubangi dulu, karena nanti pasti akan terpisah antara PCB tune control dengan potensio, pasti akan terpisah. Makanya nanti kita lubangi dulu. Kemudian untuk pendingin atau heatsink, kita gunakan heatsink yang secukupnya lur. Secukupnya seperti ini ya lur, seperti ini. Ini nanti saya akan pasang untuk driver. Ini drivernya nanti akan temumpang ya lur. Temumpang bahasanya itu gimana sih, temumpang kayak gini. Kita ukur di heatsink. Pertama di transistor final kita ukur dulu. Ini kebetulan dari pabriknya ini sudah ada lubang untuk transistor final. Ini yang tengah saya pakai Toshiba nanti ya lur, jadi lebih mudah. Terus yang paling penting ini lur, kita lubangi tatakan baut yang nanti akan menancap pada boxnya ini. Kita lubangi dulu, kira-kira kita lubangi di bagian ini, di bagian heatsinknya dulu, baru nanti kita ukur di boxnya mau di mana, mau seberapa jarak-jaraknya.
Itu kita ukur dulu, kita lubangi dulu. Kemudian kita juga harus mengepaskan ya lur, mengepaskan atau gimana sih bahasanya ya lur, mengepaskan antara lubang driver. Kalau drivernya nanti teman-teman mau dipasang di heatsink seperti ini, lubang drivernya itu lubang baut ini maksudnya kita paskan. Ini sudah saya bor ya lur, kita paskan. Nah kita paskan seperti ini nanti supaya hasilnya itu lebih rapi seperti ini. Ini nanti rencana akan saya potong soalnya lur, ini saya sudah beri garis. Ini saya akan potong cukupnya karena boxnya ini masih ngepres juga ya lur. Ini saya akan potong jadi dari sini ke sini aja. Nah ini saya akan memasang kit drivernya seperti ini lur. Ini sudah pas semua ya lur untuk lubang-lubangnya supaya nanti hasilnya lebih rapi. Kemudian untuk melubangi boxnya, melubangi box atau kita bor pada bagian box juga kita harus tata dulu lur. Jadi semisal seperti ini ya lur. Semisal kita mau memasukkan komponen yang ada di luar, kita mau masukkan ke dalam. Ini contohnya seperti trafo seperti ini. Nah ini kita paskan dulu lur. Kita paskan seperti ini. Kemudian kita tata ini, terus pendingin, terus ini ada kit echo reverb misalnya ya lur, seperti ini. Ini kan nanti akan saya potong lur, jadi ini agak ke sini, terus ini di sini, ini misalkan lur, terus ini tone control di sini. Kita tata dulu, kita tata semua supaya kelihatannya lebih oke ya lur, lebih oke. Ini untuk kipas pasti nanti di sini. Nah ini kita tata dulu seperti ini. Setelah kita tata, kita rapikan, baru kita bor. Kita tandai dulu menggunakan ballpoint misalkan atau spidol. Baru kita urak-urak di sini, di lubangnya ini lur, di lubang bautnya ini. Seluruh lubang kita urak-urak dulu. Nah terus kita urak-uraknya itu hasil dari ballpoint kita jelaskan, kita perjelas semua lur di sini. Semua ini semua dari trafo, dari PSU kita tandai dulu semua. Setelah tertata rapi baru kita bor. Baru kita bor, kita lubangi. Untuk pengeboran kita sesuaikan aja, kita menggunakan baut yang besarnya seberapa, kita menggunakan mata bor yang secukupnya, jangan terlalu sempit, jangan terlalu lebar, supaya nanti hasilnya lebih presisi ya lur, seperti itu. Kemudian untuk penambahan, terutama biasanya kalau power rakitan itu ada penambahan lubang di bagian potensio bagian depan power, bagian depan box powernya ini. Nah contohnya seperti ini ya lur. Di sini lubang aslinya itu ada 4 bass, treble, balan sama volume. Tapi di sini saya akan merakit sebuah kit preamp mic atau reverberation ini. Ini ada 3 potensio ya lur. Tapi saya akan memasang potensionya hanya 2. Di sini ada repeat, ada gain, ada volume. Yang nanti akan saya tancapkan di boxnya hanya repeat sama volume aja. Terus lubang potensio mic ini 1, colokan micnya ya lur, atau jack micnya hanya 1, soket mic maksudnya hanya 1. Itu kita harus mengebor juga. Mengebor, caranya mengebor itu dari atas ini, jangan dari bawah, jangan dari dalam. Kalau dari dalam nanti hasil dari luberan atau apa namanya ya lur, sisa-sisa bor dari besinya ini nanti akan keluar. Makanya nanti kita bor dari luar, dari sini ya lur, dari sini kita bor. Terus nanti kita merapikan sisa besi yang bor ini dari dalam. Tinggal kita gerinda atau kita gosok-gosok pakai apa, pakai amplas dan lain-lain. Yaitu kita harus menambahkan sendiri lur pastinya ini.
Nah itu kita juga harus persesi ya lur. Kita harus persesi, kita luruskan dulu. Di sini saya sudah memberi garis dari dalam, memberi garis, atau bisa dari luar juga bisa, dikira-kira supaya hasilnya itu rapi, kenceng, tidak miring tapi kenceng. Jaraknya dari potensio satu dengan yang lain itu supaya jaraknya sama. Itu gimana caranya, kita ukur dulu. Oke lur, kira-kira seperti ini hasilnya setelah saya rakit ya lur. Jadi hasilnya seperti ini, dan tips selanjutnya adalah untuk penggunaan kabel. Seluruh komponen yang membutuhkan kabel itu gunakanlah kabel yang secukupnya aja lur. Yang secukupnya terutama dari segi panjangnya dan besar kecilnya si kabel. Kalau untuk misalkan untuk supply, terutama supply dari PSU besar yang menuju driver, ini usahakan menggunakan kabel yang besar ya lur. Kemudian untuk supply yang kecil atau jalur audio, gunakanlah kabel yang kecil-kecil aja seperti kabel skerem atau setrum kecil yang menuju ke tune control, menuju MP3 player, menuju reverb. Itu gunakanlah kabel yang kecil-kecil aja udah cukup. Oke lur, kira-kira seperti ini hasilnya. Ya lumayan rapi lah lur, lumayan rapi, sekelas rakitan wong desa ya lur. Kemudian dari segi depan seperti ini lur. Nah ini adalah hasil dari lubang potensio dan jack mic. Ini juga terlihat ya agak-agak rapi ya lur, enak dipandang. Dan untuk potensio atau knop potensionya ini ini menggunakan knop potensio yang seperti ini lur, supaya kelihatannya lebih gimana ya lur, lebih elegan kayak gitu, lebih elegan. Jadi ya hampir seperti pabrik lah lur. Dan ini masih ada kekurangan ya lur di sini. Di sini ada lampu LED, ini belum saya kasih, kebetulan stok saya lagi habis. Terus di belakang ini ada fuse atau sikring juga saya belum pasang, sikring AC yang nanti menuju ke trafo atau saklar ini ya lur. Saya belum pasang karena stoknya juga lagi habis. Oke lur, kira-kira seperti itu. Semoga menjadi inspirasi teman-teman ya lur. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon maaf lur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.